Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para masyayikh asatidzah sekalian, para senior, judul yang diamanahkan ke saya, tema yang cukup luas tentang persatuan umat Islam. Yang saya tambahi di sini adalah antara idealita dan realita, antara teori dan praktek, antara harapan dan kenyataan. Ya, barangkali ini agak provokatif ya, tapi tidak ada masalah, kita saling berdiskusi, sharing ya, bagi informasi dan memperluas wacana di antara kita semuanya. Bahwasanya persatuan Islam itu adalah termasuk perintah dalam syariat Islam, dan yang kita inginkan, yang dimaksud dengan persatuan Islam itu adalah persatuan yang dibangun dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para salafus soleh, karena mereka adalah generasi terbaik umat Islam ya. Salafus soleh adalah 3 generasi awal, mereka yang diberikan rekomendasi oleh Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Jadi generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itulah generasi terbaik yang menjadi qudwah hasanah kita setelah Rasulullah SAW. Dan persatuan yang dikehendaki dalam agama Islam itu adalah kesatuan dalam hal akidah, kemudian juga dalam hal manhaj, dalam berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Memang ini sebuah kalimat yang mudah untuk dikatakan, tapi prakteknya tidak mudah ya, karena kita semua pegangannya sama Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi dalam hal memahaminya ada sudut pandang yang berbeda ya, karena baik itu Al-Quran atau tersebut, tetapi memiliki dhoniyatu tilalah, si kesahihannya itu pasti, tapi maksudnya itu masih dhoni. Kemudian apalagi hadis yang ghairu mutawatir itu adalah dhoniyatu tsubut wa dhoniyatu tilalah, jadi masih mengandung multi tafsir. Bagaimana tafsir yang sesungguhnya kita kembalikan ke salafus saleh. Persatuan yang dimaksud itu bukan sekedar persatuan badan atau perkumpulan, tetapi lebih ditekankan kepada persatuan hati. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, maka ada Taujih Rabbani yang menjadi rujukan kita, surat Ali Imran 103, yang insya Allah kita semuanya hafal dengan ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu ila akhiriha, yang mana ayat ini adalah menjadi kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya, terutama pada ayat yang 100, yaitu ayat yang berbicara memberikan nasihat kepada orang-orang Ansar dari suku Aus dan Khazraj. Mereka sebelum datangnya Islam selalu dalam peperangan, tetapi ketika sudah datang Islam mereka duduk rukun bersama-sama, bercengkerama dalam sebuah momentum. Ini yang menjadikan orang-orang non-muslim, terutama ahlul kitab dan wabil khusus Yahudi, itu memiliki perasaan tidak suka dengan fenomena kerukunan suku Aus dan Khazraj. Maka ada yang memprovokasi dengan menyampaikan syair-syair jahiliyah. Pada saat itu juga bangkitlah memori atau sentimen jahiliyah mereka, hampir-hampir mereka berperang saat itu. Maka Rasulullah SAW datang dan memberikan nasihat, serta Allah menurunkan ayatnya 100 dari surat Ali Imran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian mengikuti propaganda provokasi dari ahlul kitab itu, maka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah keimanan. Jadi pada situasi itu bisa kita jadikan sebagai hikmah ya, bahwasanya generasi sahabat yang pada masa risalah saja itu masih terprovokasi dengan seperti itu.
Apalagi generasi kita saat ini yang jauh dengan masa risalah, maka harus kita waspadai provokasi dan namimah ataupun adu domba dari musuh-musuh Islam, terutama dari orang-orang Yahudi. Kemudian ayat yang juga kita hafal semua, Al-Maidah yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Insyaallah sudah mafhum semuanya ya. Nah, berikutnya ayat yang juga menjadi tuntunan kita dalam Islami, innallaha yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berperang di jalannya dengan posisi yang teratur, barisan yang rapi seperti bangunan yang tersusun kokoh. Bangunan ini tidak satu macam ya, ada semen, ada batu, ada kapurnya, ada macam-macamnya. Mereka berasal dari segala sisi yang bermacam-macam, tetapi bisa sinergis sehingga menampakkan keindahan dan kekokohan, bisa menjadi pelindung kita. Nah, itulah umat Islam. Dari berbagai macam segmen, dari berbagai macam latar belakang, ketika bersatu padu, maka akan menjadi sebuah keindahan dan akan mengokohkan satu dengan yang lainnya. Itu harapan Allah. Kemudian yang juga dipesankan dalam surat Al-Anfal yang ke-46, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Dan taatilah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berselisih sehingga akan menyebabkan kamu menjadi gentar dan akan hilang kekuatan kalian semuanya. Jadi yang menyebabkan kita hilang kekuatan kita itu adalah dikarenakan tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Kita menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya itu. Maka harus kita kembalikan kalau ada masalah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kemudian kita lanjutkan dengan taujih nabawi. Ada banyak hadis yang berbicara tentang masalah kesatuan umat atau persatuan umat. Di antaranya saya ambil dari hadis riwayat Muslim, innallaha yaradhu lakum thalatha wa yaskhatu lakum thalatha. Allah meridhoi kepada kalian 3 hal dan benci kepada kalian 3 hal juga. 3 hal yang diridhoi adalah anta butuhu wala tusyriku bi syai'a. Ini yang menjadi visi pondok kita, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian yang terkait dengan konteks kalimat atau judul kita adalah wa an ta'tasimu bihablillah jami'ah, kita berpegang teguh pada agama Allah dan tidak bercerai-berai, wala tafarraqu. Kemudian wa an tunasihu man wallahu amrakum, memberikan nasihat kepada pemimpin kita. Sedangkan yang kita jauhi adalah kila wa qala, ya. Kita menerima berita tanpa ada informasi, tanpa ada tabayun, maksudnya kita sampaikan kepada orang lain. Yang kedua itu atul mal, yaitu menghambur-hamburkan harta. Wa kasratus soal, yaitu banyak bertanya. Nah, para asatidzah, ikhwan akhwat sekalian, pada saat yang sama Allah juga mengingatkan kepada kita tentang fenomena tanda-tanda kekuasaannya, bahwasannya ada perbedaan di antara makhluk Allah. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan perbedaan lidah, perbedaan bahasa, perbedaan yang ada di antara kita, warna kulit dan sebagainya. Inna fi dzalika la ayatil lil alimin, itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi ada hikmah di balik perbedaan itu semuanya. Kemudian Allah juga mengingatkan tentang fenomena perbedaan yang tidak bisa kita hindari. Walau syaa rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Jikalau Allah menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Syekh Abdurrahman As-Sa'di memberikan komentar tentang ayat ini adalah, kalau Allah berkehendak akan menjadikan kalian semua berada di atas Islam, sama agamanya, dengan penciptaan langsung hidayah di dalam hati mereka dan menghilangkan segala penghalang hidayah.
Tapi dia tidak berkehendak demikian, dan mereka senantiasa berada dalam perselisihan dalam jenis agama yang bervariasi, baik itu Yahudi, Nasrani, Majusi, dan bahkan suatu agama dapat terpecah kembali menjadi kelompok-kelompok yang bermacam-macam. Kita lihat ya, kemudian dalam hadis diantaranya tentang firqah najiyah, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah, orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, wa iftaraqatin nasara ala ithnataini wa sab'ina firqah, orang Nasrani menjadi 72 golongan, wa sataftariqu ummati ala salat wa sab'ina firqah, dan umat Islam ini terpecah menjadi 73, kulluha finnar ila wahida, semuanya di neraka kecuali satu. Ketika para sahabat bertanya, man hiya Rasulullah, siapakah yang satu itu? Yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, barang siapa yang berada pada apa yang aku dan para sahabatku jalani hari ini, yang berada mengikuti kelompok beliau yang kita sebut dengan ahlu sunnah wal jamaah, yang mana muasafatnya banyak, tapi paling tidak saya sebutkan dua. Ahlu sunnah wal jamaah itu adalah standarnya adalah manhaj, dan yang kedua adalah iktida. Manhajnya kepada 3 generasi awal dan iktidanya kepada 3 generasi awal itu. Nah, berikutnya adalah ini yang disebutkan ya, di antara sekian banyak perbedaan tadi ya, dari sisi agama, ad-din, awil mu'taqad ya, ini bermacam-macam. Ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Buddha, Hindu, dan sebagainya. Nah, Islam ini terpecah-pecah menjadi berbagai macam sekte dan mazhab. Ada ahlu sunnah, ada Mu'tazilah, insya Allah sudah paham ya. Mu'tazilah dari pendirinya Wasil bin Atha yang ada di Basrah, murid dari Imam Hasan al-Basri. Kemudian Ibadiyah ini adalah salah satu sekte dari pecahan orang-orang Khawarij yang banyak tersebar di daerah Oman sana. Kemudian ada Sufiyah, Tasawuf, kemudian Ahmadiyah, pengikut dari Ulam Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian sekte Drus ya. Drus ini adalah komunitas keagamaan yang berbasis di Timur Tengah dengan dipengaruhi oleh para ahli filsafat dari Yunani. Kemudian kelompok Quraniyah, Al-Quraniyun, ini ya mirip dengan Ingkarus Sunnah, menjadikan Quran sebagai satu-satunya sumber hukum dan menolak hadis serta sumber hukum yang lainnya. Dan juga Syiah yang berbagai macam sektenya. Ahlu Sunnah sendiri dari sisi fikih ada 4 yang terkenal, dan dari sisi akidah ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Wahabiyah, ada yang lain-lainnya ya, itu banyak sekali. Nah, ini yang bisa kita saksikan di dalam kaum muslimin ya, kurang lebih jumlahnya 1,6 miliar, kemudian orang Kristen ya 2 yang lebih banyak ini. Jadi ini adalah kelompok-kelompok yang tadi disampaikan dalam isyarat-isyarat di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis ya. Sekian banyak sekte dan kelompok yang ada di sekitar kita di dalam belahan dunia. Kalau ini dari sisi polarisasi ya, penyebaran 4 madhab, yaitu dari sisi madhab fikih tadi Hanafi yang terbanyak, kemudian yang kedua adalah Syafi'i, kemudian yang ketiga adalah Hambali, yaitu di sekitar Ashabudi, dan yang keempat adalah malah Hambali yang sedikit, yang Maliki yang lebih banyak ini ya, dari sisi di Afrika ini. Nah, kemudian ini Syiah yang masih ya, maksudnya tidak banyak ya. Nah, para sahabat sekalian, kalau kita simpulkan ini adalah sebagaimana dari yang ditulis oleh Dr. Al-Qaradawi, bahwa sebab perbedaan pendapat itu bisa kita simpulkan menjadi 2. Yang terkait, yang pertama adalah asbab al-khuluqi wa ruhi, terkait dengan sebab akhlak dan jiwa. Ini adalah merupakan asbab al-mazmum ya, sebab yang tercela. Tidak boleh kita berbeda pendapat karena alasan ini. Misalnya karena hurur ya, tertipu dengan diri sendiri, karena suudzon ya, berburuk sangka, bangga diri, ada unsur ujubnya, kemudian ada ta'assub fanatismenya ya. Kita memiliki alma mater ya,
latar belakang kita ya, tapi tidak boleh membutakan kita dan menjadikan kita tidak terbuka dengan pendapat-pendapat yang lainnya. Jadi harus tetap memiliki objektivitas. Kemudian yang kedua adalah as-sabab al-mahmud atau al-mamduh, yaitu sebab yang terpuji yang dibolehkan adalah terkait dengan sebab fikriyah, seperti perbedaan dalam masalah furu' syariah, yaitu kaitannya dengan masalah baik itu masalah fikih atau bahkan ada furu'ul akidah, karena tidak semua akidah itu adalah terkait dengan masalah usul. Ada sebagian yang disebut dengan furu'ul akidah, ya misalnya apakah orang yang di alam barzakh itu nanti mendapatkan azab atau nikmat kubur dengan fisik serta rohnya atau dengan rohnya saja, itu adalah furu'ul akidah. Kemudian apakah ihda'us thawab ya lil amwat, menghadiahkan bacaan untuk orang meninggal, itu apakah sampai atau tidak, itu juga masuk pada furu'ul akidah. Nah, jadi dalam hal ini kita tetap harus objektif dan menerima perbedaannya asalkan dengan dasar-dasar yang konkret yang jelas. Kemudian juga seperti perbedaan dalam sikap politik dan pengambilan kebijakan. Ya misalnya pandemi kemarin ya, antara corona ini ya, di dalam mensikapi corona, apakah kita pro dengan madhab ini, dengan itu dan sebagainya, ini menjadikan polarisasi kita. Kemudian dalam hal berpolitik, apakah kita mendukung pemerintah ataukah kita oposisi. Nah, itu semua adalah terkait dengan perbedaan dalam hal fikih. Ngapunten afwan, kalau kita lihat latar belakang dari muassis pondok kita, yaitu generasi kedua Kiai Haji Muhammad Faqih dan generasi ketiga Kiai Haji Muhammad Amar Faqih, itu kan juga ada perbedaannya, perbedaan dalam hal pemikiran ya. Saya kira perbedaan masing-masing ini masuk dalam hal ini ya, masalah furu ya, walaupun nyerempet-nyerempet ya. Kalau saya baca di dalam referensinya itu masing-masing memiliki pandangan dalam yang ya cukup berlawanan ya. Kalau Kiai Faqih itu punya buku An-Nusus Al-Islamiyah Firrat ala Madhab Al-Wahabiyah, sedangkan kalau Kiai Amar itu memiliki buku Tuhfatul Ummah fil Aqaid wa Raddul Mafasid serta Tahdid Ahli Sunnah wal Jamaah, yang sepertinya ada kontradiktif ya, tapi insya Allah menurut saya ini dalam hal yang kaitannya dengan furu ya, walaupun mungkin terempet-terempet, tetapi insya Allah masih punya dasar, walaupun menurut informasinya dalam beberapa tahun sebelum meninggalnya Kiai Faqih, beliau mengikuti daripada pemikiran daripada putranya. Allahu a'lam bishawab. Barangkali para masyayikh, para senior lebih paham ya, saya hanya memberi sebuah contoh, mudah-mudahan ya tidak menjadi kontra ya, tapi ini hanya sekedar untuk studi kasus yang bisa kita kembangkan lah ya. Nah, kemudian ikhtilaf, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Ini yang boleh adalah dalam furu' tadi, hal-hal yang doni, yang mengandung dugaan multi interpretatif, tersembunyi dan diperselisihkan oleh para ulama, yaitu mukhtalaf ya, mukhtalafih. Dan ikhtilaf yang tidak boleh itu adalah dalam hal usul. Yang dimaksud usul adalah hal-hal yang qat'i, yang jelas dan disepakati oleh para ulama ya, tentang masalah arkanul iman, arkanul Islam, tentang ibadah-ibadah mahdoh yang sudah jelas-jelas, itu adalah merupakan ijma'ul ummah, itu tidak boleh kita berselisih di dalamnya. Nah, kemudian bagaimanakah kita beretika? Ada adabul ikhtilaf yang harus kita pegang teguh dalam setiap mendapatkan perbedaan pendapat. Yang pertama adalah al-ikhlas lil haq, kita ikhlas dalam mencapai dan mencari kebenaran. Kemudian yang kedua al-hirsu alal wahdah wal ukhuwah wal jamaah, kita berkeinginan kuat untuk bersatu dalam hal ukhuwah dan dalam hal berjamaah. Yang ketiga al-insaf wal adl ma'al mukhalifin, kita bersikap objektif dan adil terhadap pihak yang berbeda. Yang keempat adalah al-munaqasyah tahta dhilalil ukhuwah, berdiskusi di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Nah, kemudian yang kelima adalah ijtinabu ta'assub, kita menjauhi sikap fanatisme jadi ta'assub. Kemudian yang keenam adamul ingkar fil khilaf al-mu'tabar asya', yaitu kita menghindari tidak mengingkari ikhtilaf yang muktabar dan diperbolehkan.
Kemudian yang ketujuh adalah tarkul mustahabbat li ta'lifil qulub. Mustahab demi menyatukan hati. Ini contohnya ketika Imam Syafi'i menjadi imam sholat subuh di Masjid Jami' Kufah, beliau meninggalkan pendapatnya sendiri. Karena ihtiraman li Abi Hanifah, karena menghormati pendapat Abu Hanifah yang tidak mensunat pada saat subuh, ya, beliau meninggalkan pendapatnya sendiri demi untuk menghormati masyarakat yang di situ. Yang kedelapan adalah adamul khawd fi ma laysa wara'ahu amal, meninggalkan perkara yang tidak membuahkan amal, ya, jadi yang tidak produktif atau yang tidak bermanfaat. Nah, bagaimana upaya kita untuk menyatukan umat? Saya kira banyak opsi, ya, banyak usulan, tapi salah satu saja yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang masalah kepemimpinan. Bahwasanya persatuan itu akan terjadi jika ada magnet yang menarik umat untuk bersatu. Magnet itulah yang perlu diwujudkan. Magnet itu adalah ulama pewaris Nabi. Dulu umat disatukan oleh Rasulullah SAW, kemudian juga oleh para khalifah sesudah beliau, maka umat Islam juga disatukan oleh pewaris beliau, yaitu para ulama. Al-ulama warathul anbiya. Innallaha la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Jadi kematian ulama, hilangnya ulama itulah akan menghilangkan ilmu. Nah, sebagai pewaris Nabi, para ulama itu harus memiliki kriteria kenabian seperti jujur, amanah, cerdas, dan tak lelah menyampaikan risalah kenabian. Ulama adalah laksana bintang dengan ilmu dan akhlaknya. Ulama menjadi panutan dan rujukan umat. Oleh karena itu, salah satu kewajiban umat Islam terpenting saat ini adalah menyusun dan menerapkan sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas ulama yang mampu melanjutkan perjuangan menegakkan misi kenabian. Dan kita berharap berbagai organisasi Islam terus berusaha keras untuk melahirkan ulama-ulama yang hebat yang mampu menjadi pemimpin dan teladan bagi masyarakat. Nah, kalau kita lihat sedikit, ya, pada masa penjajahan, ya, ada seorang orientalis yang bernama Sunuk Horgronya, itu memang sengaja khusus untuk dijadikan menyusup ke barisan kaum muslimin. Dalam sebuah penelitian, masyarakat Aceh saat itu susah untuk dihancurkan, dan mereka punya kesimpulan bahwasanya kebangkitan dan semangat masyarakat Aceh untuk melawan para penjajah Belanda dan juga Islam secara umum, ya, bukan hanya Aceh, itu karena simpul-simpul ulama di sana, sehingga sengaja diutus Sunuk Horgronya yang memiliki kecerdasan luar biasa. Jadi seperti dikirimkan ke Mekah, ya, belajar pada ulama-ulama di sana, dan seolah-olah pura-pura masuk Islam menjadi hafizul Quran, merubah namanya menjadi Haji Abdul Ghaffar, ya, dan juga haji juga oleh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian dengan itulah ketika para ulama itu sudah bisa dipengaruhi, kemudian bisa di semacam kalau sekarang adalah dikriminalisir, maka umatnya, masyarakat menjadi lemah. Jadi saya kira itu berangkat dari sejarah kenapa Allah alam bisawab, ya, saat ini ada semacam, ya, tekanan-tekanan kepada tokoh-tokoh tertentu yang punya simpul-simpul massa yang banyak, ya, yang dengan berbagai masalah yang menurut saya diada-adakan. Nah, saya kira karena mereka lah tokoh-tokoh kunci yang bisa menghimpun umat sekian juta itu. Ketika ditahan, ketika dikriminalisir, maka itu akan bisa menjadi kelemahan umat. Ini yang terakhir, jadi ada kaderisasi pemimpin umat yang perlu untuk kita lakukan. Rasulullah SAW telah mengamanahkan kepemimpinan umat kepada ulama. Tentu ulama yang dimaksud di sini adalah ulama yang mampu melanjutkan misi kenabian. Mereka para ulama itu disyaratkan mutafaqih fiddin, ya, zuhud hatinya bersama umat, memahami masalah dan pemikiran kontemporer serta memiliki kemampuan leadership yang baik. Karena perjuangan menegakkan risalah kenabian tidak boleh berhenti sampai kiamat, maka program mewujudkan ulama atau pendidikan ulama pun harus terus diadakan, bahkan terus menjadi program prioritas perjuangan umat Islam. Program ini harus dikonsep, dilaksanakan, dan dilakukan terus-menerus. Ulama sejati tidak lahir dari sekolah atau universitas.
ulama sejati lahir dari kancah dinamika umat, sekolah atau universitas melahirkan calon-calon kader ulama. Para calon kader ulama itu harus dikawal, dilatih, dan dimanajeri dengan sungguh-sungguh agar mereka menjadi ulama yang tangguh di kemudian hari. Itulah cara mempersatukan umat ke depan. Umat bersatu jika ada pemimpin yang mampu mempersatukan. Kewajiban kita sekarang adalah bergotong royong untuk melahirkan calon-calon pemimpin umat tersebut, ya. Kami di Malang ya mendirikan Pondok Pesantren Darul Ukhwah itu memiliki visi adalah mencetak kader ulama pejuang, ya. Takwinu al-ulama al-mujahidin, ya. Kita harapkan kita memiliki obsesi untuk mendirikan cabang di setiap provinsi, kemudian melahirkan 1000 ulama pejuang, dan kita juga ingin mendirikan sekolah tinggi, ya. Nah, ini dalam rangka untuk berkontribusi kepada umat, melahirkan ulama-ulama yang menjadi panutan dan bisa menjadi magnet masyarakat untuk meraih persatuan dan kesatuan umat itu. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.